Wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku sekalian, pada hari ini kita berkesempatan untuk membahas tentang bab waris. Materi ini dikhususkan untuk kelas 2, kelas 12 di sekolah SMK Terpadu Al-Syariah. Mari kita mulai. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam materi bab waris ini. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai istilah dalam mawaris atau istilah-istilah yang ada dalam bab waris. Yang kedua yang akan kita bahas adalah sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah apa itu harta warisan. Nah, yang keempat yaitu kita akan membahas tentang siapa-siapa saja ahli waris tersebut. Jadi tadi sebab-sebab menjadi ahli waris, yang ini siapa sajakah yang menjadi ahli waris. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan bagian waris. Jadi ahli waris ini dapat berapa, ahli waris ini dapat berapa, kita bahas nanti. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ketentuan keluarga inti. Ya, siapa-siapa saja kan keluarga inti. Untuk selanjutnya yaitu penghitungan waris atau bab hisab. Nah, dan yang terakhir kita akan menerangkan tentang warisan, bab waris dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Nah, mungkin itu hal-hal yang akan kita bahas atau akan kita pelajari dalam video pada saat ini. Oke, materi pertama yang akan kita bahas pada bab waris ini adalah yaitu tentang istilah-istilah yang terkait pada bab waris atau mawaris. Yang pertama, mawaris. Apa sih itu mawaris? Mawaris itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan ahli waris dan harta warisan. Itu yang paling disebut dengan mawaris. Untuk selanjutnya ilmu faraid. Nah, itu ilmu faraid itu adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara pembagian atau membagi harta waris kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Nah, tujuan ilmu faraid ini diajarkan agar dalam pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan tidak ada ahli waris yang dirugikan. Nah, ini maka dalam suatu hadis dikatakan bahwa ilmu yang pertama hilang itu adalah ilmu faraid. Nah, ini ilmu faraid, jadi ilmu yang membagikan tentang tata cara membagi harta warisan. Untuk selanjutnya istilah dawil furud. Apa itu dawil furud? Dawil furud itu adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, dan ada yang dapat seperdelapan. Nah, itu disebut dawil furud. Nah, ini untuk menentukan dawil furud ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta ada beberapa berdasarkan ijma. Nah, untuk selanjutnya itu adalah hijab hirman. Maaf, ini salah tulis, hijab hirman. Yaitu hijab hirman itu ada ahli waris yang tadinya bisa dapat harta warisan, tetapi karena ada seseorang ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal atau mayit, maka si ahli waris ini hilang hak ahli warisnya atau hak mendapatkan warisannya. Itu disebut hijab hirman. Terus selanjutnya ada lagi hijab, yaitu hijab nukson. Kalau hijab nukson ini ahli waris tidak hilang hak warisnya, tetapi hak warisnya berkurang. Misal tadinya dapat seperempat, karena ada seseorang menjadi seperenam. Nah, itu disebut hijab nukson. Nah, untuk selanjutnya masih ada beberapa istilah yang akan kita pelajari, yaitu asobah. Nah, asobah ini adalah ahli waris yang mendapat sisa harta. Jadi semua harta yang sudah dibagikan nanti ada sisanya, itu sisanya disebut itu adalah asobah. Jadi ada ahli waris yang mendapatkan asobah, yaitu sisa dari harta yang sudah dibagikan. Nah, untuk selanjutnya asobah itu terbagi tiga. Yang pertama adalah asobah binafsi. Apa itu asobah binafsi? Jadi asobah binafsi itu si ahli waris itu menjadi penghabis sisa harta karena dirinya sendiri, otomatis. Jadi otomatis dia itu mendapat sisa harta dari ahli waris setelah dibagikan dengan ahli waris yang lain. Itu adalah asobah binafsi. Untuk selanjutnya ada asobah bil goer. Nah, asobah bil goer ini dia mendapatkan sisa harta karena ada
ahli waris lain yang membawa dia menjadi asobah. Ya. Nah, yang ketiga adalah asobah mal goer. Nah, kalau asobah mal goer hampir sama dengan asobah bil goer. Jadi si ahli waris ini mendapat asobah karena tidak adanya asobah bin nafsi dan asobah bil goer. Jadi tidak ada asobah yang lain. Nah, dia ada. Ya, itu tentang asobah. Nah, itu mungkin materi pertama. Nah, akan kita lanjutkan pada materi kedua, yaitu sebab-sebab memperoleh harta warisan. Jadi orang-orang yang atau sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan. Pertama, adanya hubungan keluarga, ya, hubungan nasab. Jadi hubungan keluarga. Jadi seseorang itu mendapat warisan karena dia ada hubungan keluarga. Nah, ada 3 ya. Pertama, usulul mayit. Nah, itu usulul mayit itu disebut jadi hubungan ke atas seperti ayah, kakek, nenek, buyut, apalagi jangkawareng, udag-udag, gantung siwur, dan kacang baik seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada disebut puru mayit. Puru mayit itu ke bawah seperti anak, cucu, buyut, bau, dan lain sebagainya. Itu disebut puruul mayit. Nah, selanjutnya ada al hawasil mayit atau hubungan ke samping. Itu saudara, kakak, adik, saudara laki-laki, saudara perempuan itu ke samping. Nah, itu saudara, ya. Nah, yang kedua itu adalah hubungan perkawinan. Karena seseorang itu mendapat warisan karena dia menikah dengan seseorang atau menjadi suami atau istri. Nah, itu yang ketiga adalah wala. Wala itu adalah hubungan pembebasan. Jadi ada seseorang yang membebaskan suatu budak, lalu budaknya itu kaya, lalu meninggal. Nah, dia mendapatkan ahli waris. Nah, untuk selanjutnya adalah hubungan seagama. Jika tidak seseorang meninggal itu tidak mempunyai sahabat kerabat, tidak punya keluarga, dan tidak punya yang lainnya, namun dia meninggal dan punya harta warisan. Nah, maka warisan itu kembali kepada umat kaum muslimin atau kembali ke Baitul Mal. Nah, itu yang kedua. Jadi kita baru membahas 2 materi, yaitu materi pertama tentang istilah-istilah dalam bab waris, dan kedua tentang sebab-sebab memperoleh harta warisan. Ya, kita lanjut kepada materi selanjutnya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi selanjutnya adalah kalau tadi kita membahas tentang beberapa sebab seseorang mendapatkan warisan atau seseorang menjadi ahli waris. Nah, ini untuk yang sekarang kita akan membahas tentang sebab-sebab seseorang yang tadinya mendapat ahli waris atau mendapat warisan atau disebut dengan ahli waris, sekarang tidak mendapat ahli waris. Ada beberapa sebab-sebab yang menjadikan seseorang tidak memperoleh harta warisan. Yang pertama yaitu karena statusnya sebagai budak atau abid. Jadi si abid ini tidak mendapatkan harta warisan. Apa itu abid? Jadi abid itu adalah seseorang hamba atau hamba saya atau jadi seseorang, kalau zaman dulu itu akibat terjadinya peperangan lalu si seorang itu ditangkap lalu dijual. Nah, orang itu menjadi abid. Nah, apabila misalkan ada orang tuanya kaya tapi si anaknya ditangkap ketika waktu terjadi peperangan dan si anak ini dijual sehingga menjadi budak, maka budak ini tidak mendapatkan warisan. Karena kenapa? Karena mereka tidak merdeka. Jadi nanti yang akan mengurus adalah tuannya. Maka nanti dia akan mendapatkan warisannya jika dia itu sudah merdeka. Untuk selanjutnya yaitu pembunuh. Jadi seseorang pembunuh tidak akan mewarisi peninggalan dari yang dibunuhnya. Misalkan ada seorang kaya mempunyai anak, lalu anaknya karena ingin cepat-cepat mendapatkan warisan, lalu si anak itu membunuh ayahnya sehingga secara tidak langsung si anak itu tidak mendapatkan warisan. Untuk selanjutnya yaitu orang yang murtad karena dia keluar daripada Islam. Jadi misalkan ada seorang anak lalu ayahnya meninggal, sebelum ayahnya meninggal dia murtad, keluar daripada Islam, maka ketika ayahnya meninggal si anak itu tidak mendapatkan warisan. Karena kenapa? Karena dia murtad. Yang keempat, yang terakhir yaitu karena beda agama. Jadi misalkan ini kebalikannya ya.
misalkan tadinya ada seorang ayah dan anak Kristen atau mungkin kafir ya, non Islam. Nah, kedua orang tuanya ternyata si ayahnya itu masuk Islam, lalu si ayahnya meninggal, maka si anak itu tidak mendapatkan warisan. Kan anak itu tidak murtad, iya, tapi berbeda agama dengan ayahnya. Nah, itu sebab-sebab seseorang ahli waris yang tadinya bisa mendapatkan ahli waris karena ada sebab-sebab ini menjadi tidak mendapatkan harta warisan atau tidak menjadikan ahli waris. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang warisan. Jadi hukum-hukum waris dari zaman jahiliyah dan hukum adat. Nah, itu pertama dari zaman jahiliyah. Jadi warisan ini sudah haram dilakukan, maksudnya tidak sesuai dengan hukum Islam, jadi tidak boleh dilakukan. Jadi pada waktu itu, pada zaman jahiliyah, sistem warisnya, jadi orang yang berhak menerima waris itu hanya laki-laki. Jadi perempuan dan anak, bahkan anak laki-laki juga yang tidak bisa berperang atau tidak bisa menjaga hartanya itu tidak bisa mendapatkan waris. Itu pada waktu zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Nah, untuk selanjutnya yaitu anak angkat mendapat warisan. Jadi misalkan kita mempunyai ada anak yang pintar, yang pandai berperang, lalu diangkat menjadi anak. Nah, anak itu pada waktu zaman jahiliyah mendapat warisan, tapi dalam agama Islam tidak mendapat warisan. Untuk selanjutnya yaitu ada perjanjian. Misalkan ketika ada dua orang yang berteman, misalkan, kalau kamu mati nanti warisannya buat saya, kalau kamu mati warisannya buat saya. Nah, itu kalau zaman jahiliyah bisa itu. Nah, untuk sekarang sesuai dengan hukum Islam tidak bisa. Nah, yang selanjutnya ahli waris menurut adat. Ya, jadi kalau waris menurut adat mah ahli waris adalah yang paling dekat dengan si waris, maka anak pertama yang paling utama. Jadi anak pertama, lalu anak kedua, ketiga, dan seperti itu. Ada juga yang adatnya patrilineal, yaitu susunan garisannya menurut ayah, jadi hanya anak laki-laki ya. Nah, matrilineal ada hanya anak wanita yang mendapatkan lebih banyak. Nah, adat lalu juga ada adat lagi, adat parental, susunan keluarga laki perempuan sama. Jadi ini dibagi sama. Itu hukum adat. Nah, ahli waris pada zaman jahiliyah dan ahli waris menurut adat ini tidak berlaku karena ada ahli waris dalam hukum Islam. Untuk selanjutnya kita berlanjut kepada harta benda sebelum diwariskan. Jadi ketika harta yang akan diwariskan itu sebelum diwariskan harus ada beberapa kewajiban yang harus dibereskan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, sebelum harta warisan pada warisnya itu pertama harus dikeluarkan pertama zakatnya dulu. Zakatnya keluarkan dulu. Yang kedua, biaya pengurusan jenazah ya, biaya pengurusannya itu harus dibayarkan terlebih dahulu. Jadi tidak seperti begini, ketika seorang meninggal lalu hartanya diperebutkan oleh ahli warisnya sehingga si mayatnya ya atau jenazahnya itu tidak terurus karena biaya pengurusan jenazahnya sudah diambil oleh para ahli waris. Nah, yang ketiga, pembayaran hutang. Jadi jangan sampai hutang si mayat itu terbawa ke akhirat. Jadi bayarkan dulu harta-harta yang punya itu si mayat atau jenazah itu diberikan dulu untuk membayar hutang. Nah, untuk selanjutnya wasiat. Jadi wasiat itu adalah pesan dari orang yang meninggal. Jadi orang sebelum meninggal itu berpesan untuk memberikan hartanya kepada seseorang atau kepada badan atau lembaga yang lainnya. Nah, wasiat ini nanti ada pembahasan khusus, yaitu diantaranya sebenarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta waris. Nah, ini ya ada. Nah, itu kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu hal-hal yang terkait dengan wasiat. Ini ada beberapa hal yang terkait dengan wasiat. Yang pertama, ayat Al-Quran yang menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nah, jadi diwajibkan atas kamu apabila seorang akan meninggal atau ketika dalam sakaratul maut, maka
dia bisa untuk berwasiat untuk karib bapak ibu, karib kerabatnya secara ma'ruf. Jadi ini adalah dalil tentang wasiat. Nah, dilihat dari cara dan objek wasiat, maka hukum berwasiat itu adalah satu, wajib untuk hal yang berhubungan dengan hak Allah seperti zakat, fidyahnya, dan puasanya. Jadi apabila si mayit itu, si orang itu akan meninggal, lalu dia mewasiatkan, kepada yang hadir, saya ini punya hutang zakat, saya ini masih punya hutang fidyah, dan saya ini masih punya hutang puasa, maka hal ini wajib untuk si orang yang meninggal ini mewasiatkan. Nah, yang kedua sunnah, yaitu untuk selain kerabat dengan tujuan mengharap ridha Allah, seperti kita akan memberikan sebagian harta kita buat si fulan, atau memberikan sebagian harta kita untuk sekolah anu dan sekolah anu, seperti itu. Dan makruh apabila hartanya sedikit sedangkan ahli warisnya banyak. Misalkan kita punya hartanya 10 juta sedangkan ahli warisnya ada 10 orang, nah kita mewasiatkan itu. Jadi setidaknya harus untuk ahli warisnya dulu. Jadi nanti wasiat itu kalau banyak itu makruh. Juga ada haram apabila wasiat tujuan dilarang agama. Misalkan ada orang yang mau meninggal, dia berwasiat, tolong kasih buat perjudian, buat membuat lokalisasi tanah itu sebesar berapa hektar untuk lokalisasi itu, haram hukumnya. Nah, selanjutnya untuk rukun-rukun wasiat. Rukun wasiat satu, pertama adanya orang yang berwasiat, ya, musi atau yang disebut dengan musi. Yang kedua, orang yang menerima wasiat. Dan yang ketiga, ada harta yang dimasiatkan. Jadi ada hartanya gitu. Yang keempat, ada ijab kabul. Jadi pertama ada orang yang akan mewasiatnya, yang kedua orang yang diwasiatinya, yang ketiga ada hartanya, yang keempat ada ijab kabul. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kita lanjut